Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kedua, seri yang ke-117. Kitab Mazmur pasal 117, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-117, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, pasal yang ke-117 kitab Mazmur merupakan kitab yang paling pendek isinya karena hanya berisikan 2 ayat yang singkat. Namun di dalamnya ada nasihat yang indah serta kaya makna bagi segala bangsa, bahkan suku-suku bangsa di muka bumi ini, termasuk bangsa Indonesia dengan suku-suku yang terkait di dalamnya yang adalah merupakan kesatuan dari Republik yang tercinta ini untuk memuji dan memegahkan Tuhan. Berdasarkan terang besar Alkitab Mazmur 117 ayat 1. Sekarang sahabat-sahabat firman, apa arti dari kata memegahkan? Memegahkan menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti membanggakan atau meninggikan. Jadi bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang diberikan nasihat oleh pemazmur, mereka dan kita semua dinasihati untuk membanggakan dan meninggikan Tuhan sebagai umat-umatnya dalam hal kesetiaan pada banyak segi, dan juga penurutan kita pada perintah-perintahnya yang dilakukan dengan kasih dan sukacita. Hukum Allah kita hormati dan kita segani. Sahabat-sahabat firman, mengapa kita harus memuji Tuhan dan memegahkan Dia? Selain Tuhan itu adalah pencipta kita, ada lagi 2 alasan yang dikemukakan oleh pemazmur pada ayat yang kedua. Yang pertama, karena kasih Tuhan yang hebat. Kasih Tuhan yang mana yang hebat? Jawabnya ada di dalam terang besar Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa dan mengherankan kasih Allah bagi kita, bukan? Terpujilah nama Tuhan. Nah, sekarang kita datang kepada alasan yang kedua. Pemazmur menasihati kita untuk memuji Tuhan karena kesetiaan Tuhan yang sifatnya kekal. Firman Tuhan berkata di dalam terang besar Alkitab Ulangan 7 ayat 9, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, kita harus menjadi suatu umat yang meninggikan Tuhan dan membanggakan hati Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Allah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, salah satu tanda bahwa kita memuji dan meninggikan Tuhan adalah
dengan menyanyikan lagu-lagu pujian untuk kemuliaan bagi namanya. Lagu-lagu pujian kepada Tuhan itu akan tetap bergema, tetap ada, dan tetap bertahan bahkan sampai kita tiba di sorga nanti. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 557 alinea pertama mengatakan, umat tebusan itu menyanyikan sebuah nyanyian pujian yang bergema dan bergema ulang di seluruh lengkungan sorga. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Terang besar Alkitab Wahyu 7 ayat 10. Malaikat dan serafim menyatukan suara mereka dalam puji-pujian, sementara umat yang ditebus itu melihat kuasa dan kebencian setan. Mereka telah melihat seperti belum pernah sebelumnya bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Kristus yang dapat membuat mereka menjadi pemenang. Dalam semua rombongan yang bercahaya itu, tidak seorang pun yang menganggap keselamatan diberikan kepada mereka oleh karena mereka telah menang atas kuasa dan kebaikan mereka sendiri. Tidak ada yang menyatakan apa-apa mengenai apa yang mereka telah lakukan atau apa yang mereka telah derita. Tetapi beban setiap nyanyian, nada kunci setiap lagu adalah keselamatan kepada Allah kami dan kepada anak domba. Mari sahabat-sahabatku, bangsa Indonesia yang tersebar dari berbagai-bagai suku, adat, dan budaya, pujilah Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan, megahkan Dia atau tinggikan Dia, banggakan hatinya dalam setiap keadaan hidupmu. Maka pada waktu kedatangannya yang kedua kali, kita juga akan turut dalam puji-pujian akbar dalam kerajaan Allah bersama dengan semua umat tebusan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarku berdiam diri di hadapan